Kiprah komunitas Muslim Cina dalam hal ini juga diamini oleh peneliti Rohmawati dalam tulisannya Pembaharuan yang Tak Pernah Selesai. Menurutnya, komunitas Muslim Cina di Jawa dulu turut serta dalam membangun Kesultanan Demak yang menjadi salah satu pusat pemerintahan Islam di Nusantara. Orang-orang Cina ini adalah musafir Muslim bermadzhab Hanafi yang terdampar dan kemudian membangun sebuah masjid di Semarang. Migrasi yang dilakukan orang-orang Cina antara lain disebabkan oleh kondisi alam tempat mereka tinggal kurang subur. Menurut Purni Wijayastuti, imigran Cina terutama berasal dari Hokkien dan Kanton. Imigran pertama berasal dari keturunan pada masa pemerintahan Chang Chou atau Chang Chiu di provinsi Pukien. Dugaan ini didasari oleh kebahasaan peranakan mereka di Jawa saat ini, serupa dengan kebahasaan yang ada di provinsi tersebut. Sebagai imigran pertama dan berjumlah sangat besar, sifat tekun dalam perdagangan sangat melekat pada golongan ini. Tak hanya ke Jawa, suku Hakka juga berimigrasi ke daerah Kalimantan Barat, Deli, Bangka, dan Belitung. Selain itu, suku Kongfu dari Kanton juga berimigrasi ke Jawa. Suku bangsa Kongfu yang berdiam di selatan Kuangtuang ini adalah nenek moyang suku Hakka. Ada pula suku Teochew dari pedalaman Cao Chou atau Swatou sebelah timur Kuangtung yang sebagian besar berimigrasi ke pantai timur Sumatera, Riau, Kalimantan Barat, dan Pontianak. Penyebaran agama Islam Jawa sebagaimana uraian singkat di atas dapat dikatakan banyak pendapat, tentu dengan data-data sejarah yang dapat terus didiskusikan secara umum. Masuknya Islam ke Nusantara dimulai abad ke-7. Ada yang beranggapan masuk pada abad ke-11 dan ada pula berpendapat yang mengatakan abad ke-13. Para penyebar Islam umumnya terdiri atas golongan pedagang. Datangnya Islam ke Nusantara terutama Jawa dapat diterima oleh masyarakat setempat lantaran corak keagamaannya yang sederhana dan tidak mengenal kasta, sebagaimana agama lama yang dianut oleh penduduk setempat yakni Hindu ataupun Buddha. Corak tasawuf sebagaimana anggapan umum lebih mudah diterima masyarakat setempat karena kedekatan dengan kehidupan mistik yang sudah melekat bagi masyarakat Jawa. Sebagai pedagang ulung, para pendatang asing Muslim ini dapat menyebarkan Islam tidak hanya kepada rakyat biasa, namun juga kepada golongan bangsawan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh salah satu tokoh Wali Songo, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang telah berhasil menyebarkan Islam di kalangan bangsawan kerajaan Majapahit. Keberhasilan ini terjadi karena mereka kerap dijadikan sebagai penasehat dalam perdagangan dengan negara lain. Inilah yang membuat mereka dapat dengan mudah berinteraksi dengan raja. Begitu juga dengan Wali Songo pada umumnya. Dalam penyebaran agama, mereka berperan cukup signifikan. Di samping mereka akrab dengan rakyat bawah, mereka juga menjalin hubungan dengan para bangsawan. Pola seperti ini membuat Islam mudah menyebar baik di kalangan atas maupun bawah. Dalam penyebarannya terdapat perpaduan antara budaya Jawa dengan ajaran Islam.
Para penyebar Islam dulu sengaja menggunakan pola universal egalitarian atau tidak memandang kelas dan membumi atau membaur dengan warga setempat dan akomodatif terhadap tradisi lokal. Karena penduduk Jawa masih berpegang teguh pada adat Jawa, pola dakwah semacam inilah yang disebut oleh pakar sebagai metode akulturasi atau inkulturasi. Dengan metode ini ajaran Islam yang universal tidak dipertentangkan secara ketat, melainkan dipertemukan dengan budaya lokal. Walhasil dalam dakwah yang berkembang di masyarakat pada umumnya, di kalangan ini dilakukan dengan meletakkan kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan akidah. Bahkan sebelum kerajaan Demak Bintara berdiri, Prabu Brawijaya memberikan keleluasaan kepada Raden Patah untuk mendirikan pesantren. Lalu ia mendirikan Bayangkare Islah atau pengawal usaha perbaikan. Program lembaga ini antara lain mengusahakan perpaduan antara tradisi Jawa dengan agama Islam demi menyiarkan Islam. Islamisasi di Nusantara, seperti disinggung di atas juga, tak dapat dilepaskan dari peran Wali Songo. Telaah menarik yang pernah dilakukan Mustafa menemukan bahwa sebelum terbentuknya Wali Songo sebagaimana yang dikenal pada umumnya sekarang seperti Sunan Bonang, Gunung Jati, Kalijaga, Giri, dan seterusnya, ternyata sudah pernah ada wali 9 yang ahli dalam bidang tertentu. Menukil kitab Kanjul Ulum karangan Ibnu Batutah, Mustafa mengungkapkan bahwa pembentukan Wali Songo kali pertama dilakukan oleh Sultan Turki Muhammad I. Sultan Muhammad I adalah Sultan Turki Utsmani atau Rum yang hidup dari tahun 1390 sampai 1421 Masehi. Ia muncul sebagai pemenang setelah berhasil menghadapi kemelut Utsmaniyah pada tahun 1413 Masehi. Dalam riwayatnya, Sultan Mahmud I disebut juga sebagai pendiri Utsmani kedua. Prestasinya antara lain menaklukkan berbagai negeri seperti Candarau, Albania, Armenia, Kilikia dari Bani Makhluk yang sebetulnya adalah perebutan kembali wilayah kekuasaan Utsmani ketika awal berdiri di bawah pemerintahan Bayazid pada tahun 1389 sampai 1402. Dalam riwayatnya, peperangan yang terjadi di dalam tubuh Daulah Utsmaniyah antara lain terjadi perang saudara dari dua kubu yang berbeda, yakni ketika tampuk kepemimpinan Utsmaniyah berada di bawah pemerintahan Salim I tahun 1512 sampai 1520 Masehi, yang berpaham Sunni dengan Syiah Islam dari Persia pada tahun 1502 sampai 1524 yang taat pada ajaran Syiah. Dalam masa pemerintahannya itulah Sultan Muhammad I menerima laporan dari para saudagar Gujarat India bahwa di Pulau Jawa jumlah penduduk Islam masih sangat sedikit. Berdasarkan laporan tersebut, tulis Mustafa, Muhammad I membentuk tim yang beranggotakan 9 orang, yakni Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki,
seorang ahli irigasi dan tata pemerintahan. Kedua, Maulana Ishak berasal dari Samarkand dan seorang ahli pengobatan. Ketiga, Maulana Ahmad Jumadil Kubro berasal dari Mesir. Keempat, Maulana Muhammad Al-Maghribi berasal dari Maroko. Kelima, Maulana Malik Israel berasal dari Turki, seorang ahli tata pemerintahan. Keenam, Maulana Muhammad Ali Akbar berasal dari Iran, seorang ahli pengobatan. Ketujuh, Maulana Hasanuddin dari Palestina. Kedelapan, Maulana Ali Yudin dari Palestina. Dan kesembilan, Syekh Subakir dari Iran, seorang ahli kemasyarakatan. Mustafa mencatat kesembilan utusan tersebut lazimnya disebut sebagai Wali Songo. Kedatangannya ke Jawa kala itu dinilai tepat sebab sedang terjadi huru-hara di Majapahit, yakni Perang Paragereg. Terjadi kisaran tahun 1404 sampai 1406. Dalam kondisi perang, kedatangan Wali Songo angkatan pertama tersebut tidak begitu mendapat perhatian. Selain itu, kesembilan utusan tersebut bukanlah ahli agama atau dalam bahasa Mustafa, belum mempunyai ilmu agama yang mumpuni. Selanjutnya pada tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat. Lantaran ketua Wali Songo tersebut wafat, maka pada tahun 1421 Masehi dikirim seorang penyebar Islam baru yang bernama Ahmad Ali Rahmatullah dari Campa. Sosok yang lebih akrab dikenal sebagai Sunan Ampel ini merupakan keponakan Maulana Ishak yang lebih dulu menjadi anggota Wali Songo bentukan pemerintahan kerajaan Turki kala itu. Pemilihan Sunan Ampel ini menurut Mustafa dinilai tepat karena ia mempunyai pemahaman ilmu agama yang lebih dalam serta ada hubungan persaudaraan dengan Prabu Brawijaya terakhir yang menikah dengan bibi Sunan Ampel dari Campa. Dari sinilah awal dialog antara Sunan Ampel dengan Prabu Brawijaya perihal penyebaran Islam di Jawa, yang pada akhirnya Sang Prabu memberikan keleluasaan kepada Sunan Ampel untuk mendirikan pesantren di daerah Ngampel Denta. Berdasarkan versi sejarah di atas bisa diketahui bahwa Wali Songo tidak lain adalah tim penyebar Islam di Pulau Jawa yang dibentuk oleh Imperium Islam Turki Utsmani yang eksis saat itu. Berdasarkan paparan sejarah ini pula bisa diketahui bahwa Wali Songo merupakan sosok-sosok penyebar Islam yang benar-benar eksis dalam sejarah, bukan sekedar mitos. Keberadaan para penyebar Islam di Pulau Jawa ini merupakan suatu fakta historis. Pembicaraan sejarah Islam di Jawa dalam kurun abad ke-16 yang tentu saja berkelindang dengan masa-masa sebelumnya tak bisa dilepaskan dari peran Wali Songo yang signifikan, bahkan sentral. Di masa ini sangat tidak mungkin berbicara penyebaran Islam di Jawa tanpa membicarakan Wali Songo. Ibaratnya membicarakan sejarah Islamisasi Jawa tanpa mengulas peran Wali Songo terasa hampa. Di masa itu berkuasa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya V. Kerajaan Majapahit kala itu boleh dibilang merupakan masa-masa terakhir dari dinasti yang bernapaskan Hindu-Buddha.
Hal ini ditandai dengan berdirinya Kerajaan Demak Bintara yang bernapaskan Islam yang sebelumnya telah berhasil mengalahkan Majapahit dalam peperangan yang dipimpin oleh para Wali Songo dan terutama keturunan Brawijaya sendiri. Dalam penulisan sejarah Jawa, De Graaf dan Vigot pernah mengkritik adanya ketimpangan pengambilan sumber. Selama ini para peneliti barat cenderung menempatkan sumber-sumber lokal, yakni naskah-naskah Jawa, sebagai sumber yang kurang terpercaya, bahkan kerap kali membawa kepentingan tertentu. Walhasil penulisan sejarah Jawa selama ini dapat dikatakan merupakan hasil rekonstruksi paradigma barat secara tegas. Peristiwa besar yang terjadi pada abad ke-15 dan 16 di Jawa umumnya diketahui sebagai jatuhnya peradaban Jawa, yakni ditandai dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit yang diambil alih oleh penguasa Islam Demak Bintara secara damai. Dalam hal ini, De Graaf dan Vigot menyayangkan para peneliti sebelumnya yang kurang memperhatikan sumber-sumber lokal untuk melihat peristiwa yang terjadi pada masa itu melalui sumber-sumber lokal yang dapat dijangkau hingga sekarang ini. Setidaknya dapat diketahui keyakinan masyarakat lokal yang tumbuh di Jawa bahwa peradaban Islam Jawa yang dikembangkan oleh para wali dalam banyak hal merupakan kelanjutan dan pembaruan peradaban Hindu Jawa kuno. Dalam sumber lain seperti catatan Cina berbentuk berita tahunan Melayu yang kali pertama diterbitkan dalam lampiran buku Tuanku Rau oleh Parlindungan pada tahun 1964 patut dipertimbangkan. Lampiran tersebut berjudul Peranan Orang Tionghoa Islam Hanafi di dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa pada tahun 1411 sampai 1564. Lampiran ini di kemudian hari mendapat sambutan dari berbagai peneliti seperti Hamka pada tahun 1974, De Graaf pada tahun 1998, Muljana pada tahun 2005, dan Qurtubi pada tahun 2003. Juga mempergunakan catatan ini untuk meneliti kiprah komunitas Muslim Cina di Jawa. Parlindungan mengungkapkan bahwa catatan Cina tersebut berasal dari hasil penggeledahan residen Portman di Klenteng Sampokong, Semarang. Dengan bantuan polisi, pejabat Belanda itu menemukan catatan Cina yang berusia kurang lebih dari 400 sampai 500 tahun. Lalu ia menyita catatan sebanyak 3 cikar itu. Lepas dari komentar-komentar Parlindungan yang dinilai subjektif, informasi yang terdapat di dalamnya perlu dipertimbangkan sebagai pembanding atas sumber-sumber lain. De Graaf menilai catatan tahunan Melayu tersebut oleh penyusunnya lebih menitik beratkan pada perkembangan masyarakat kelas menengah Cina yang menjadi pedagang, pelaut, dan pengrajin dari Yunan yang menganut Islam daripada kekacauan warga Jawa Majapahit yang dianggap kafir. Selain itu, De Graaf juga menilai catatan ini tidak memperlihatkan pengembangan Islam di kalangan orang-orang Jawa yang dilakukan oleh orang-orang non-Cina dari India atau dari Timur Tengah. Sumber lain yang perlu didiskusikan dalam hal ini adalah Babad Sangkala atau teks Babad Sangkala
menurut kisah tentang perpindahan dari Hindu Jawa ke Islam dengan berdirinya Kerajaan Demak Bintara. Selain itu, informasi angka, tahun, dan sederetan peristiwa yang bergelindan di dalamnya menyumbang informasi yang berharga untuk mengetahui konteks sosial politik di Jawa pada abad 15 sampai 16 Masehi. Adapun babat sangkala yang digunakan dalam penelitian ini adalah koleksi perpustakaan Pura Pakulaman, Yogyakarta dengan kode koleksi 0191-PP-73. Naskah ini pernah disunting dan diteliti oleh Ika Budianti pada 2014 lalu. Melalui babat sangkala ini didapat informasi seputar kehidupan orang Jawa yang dimulai sebelum dan sesudah kedatangan orang Hindu, terutama perpindahan kekuasaan dari Hindu Jawa ke Islam pada abad 15-16. Babat sangkala juga pernah digunakan oleh De Graaf dan Frigut dalam penelitian kerajaan Islam pertama di Jawa. Tetapi babat sangkala yang penulis gunakan ini berbeda dengan yang mereka gunakan. Mereka menggunakan babat sangkala koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI, sumbangan dari koleksi Brandes dengan nomor 608. Sumber lokal lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korpus Siti Jenar tertua yang tersimpan di dalam Reksaput Saktaka, Mangkunegara, Surakarta. Naskah ini tersimpan dengan nomor katalog A315. Sebelumnya edisi suntingan dan telaah teks korpus ini pernah dilakukan oleh Budi Utomo. Ia membandingkan 16 korpus yang tersimpan di perpustakaan yang tersebar di Surakarta dan Yogyakarta. Bagi dia, naskah Siti Jenar dengan nomor A315 ini merupakan naskah tertua dan paling lengkap dibanding naskah yang lain. Dalam pembukaan naskah tertera angka tahun 1894 Masehi sebagai waktu penulis naskah. Dia juga menduga bahwa naskah ini banyak disalin oleh penyalin sesudahnya, seperti naskah-naskah lain yang berterima kasih Syekh Siti Jenar. Penggunaan sumber korpus Siti Jenar ini penting. Penggambaran kondisi sosial politik di Jawa abad ke-15 sampai ke-16 adalah dalam rangka memberikan konteks perjalanan Siti Jenar berserta konfliknya dengan para pemeluk Islam yang lain. Selain itu, dalam naskah setebal 144 halaman ini juga menggambarkan masa akhir pemerintahan Majapahit sebelum ditumpas oleh persekutuan orang-orang Muslim di bawah panji keislaman Demak Bintara.